bapaknya, sekarang ibunya. Wa umuhu utawi ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Aminah. Aminah bintu Wahbin. Wahbin ibnu Abdi Manaf, ibnu Zuhrah, ibnu Kilab. Jadi melihat keterangan ini, Rasulullah SAW itu nasabnya bertemu di satu nama, yaitu bin Kilab, nasab yang kelima. Nah, ini lihat sini, temu di nasab yang kelima. Ini nomor 13 tahun nikah, sehingga jangan heran ketika Rasul menikah dengan Aisyah usianya 9 tahun. Jangan diperdebatkan. Diakad usia 7 tahun, Rasul 55 tahun. Kalau sekarang kan melanggar HAM. Sebetulnya tidak masalah dalam Islam selama orang tuanya mengizinkan, orangnya suami calon suami istrinya merestui, sekalipun diakad usia 7 tahun tidak masalah. Nah, nanti Rasul dengan Aisyah itu serumahnya usia 9 tahun, tapi diakad pada usia 7 tahun. Ini untuk contoh umat. Kalau hari ini ada pernikahan seusia itu tidak melanggar HAM. HAM apa? HAM Islam. Kalau HAM Barat melanggar, karena itu buatan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zid lana ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan kajian kitab Khulasah Nurul Yakin sampai halaman 7. Yang punya kitab halaman 7 nomor 4 yang bawah. Ini nomor 3 sudah, nomor 4. Nah. Wafatu ummihi wa hadonatuhu. Wafatu ummihi, wafatnya ibunya Rasulullah SAW. Kalau dibaca dengan bahasa Jawa ya utawi iki iku bab nerangke wafate ummi'e Rasulullah SAW. Wa hadonatuhu, dan pengasuhan Nabi. Maksudnya setelah Rasul ibunya wafat, kemudian diasuh oleh siapa? Itu di nomor 4 ini.
tuwufiyat wafat sawane sedo. Sinten sing sedo? Ummuhu, umie ibune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan sholla mugi paring rahmat sapa Allah taala alaihi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasalama dan semoga paring keselamatan ai alaihi atas Nabi. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu bentuk kalimat doa. Semoga rahmat dan salam tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu banyak hadis-hadis menerangkan ketika nama Nabi Muhammad SAW dibacakan dan kita mendengar, kita tidak membaca sholawat, kita termasuk orang yang bakhil. Jadi al-bakhilu man dzukirasmi indahu lam yusalli alaih. Barang siapa yang mendengar namaku Muhammad SAW, orang itu tidak membacakan sholawat, maka termasuk golongan orang yang bakhil. Bukan tidak ngasih uang, tidak ngasih itu, tidak membaca sholawat saja termasuk bakhil. Itu keistimewaannya bacaan sholawat. Semua ibadah bisa riya, tapi hanya sholawat yang tidak ada riyaknya pasti dapat pahala. Dengan sholat mungkin bisa riya, ngaji, tapi sholawat pasti dapat pahala. Di surat yang telah kita sampaikan, innallaha wa ma'al-asab innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi malaikat dan Allah saja membacakan sholawat untuk Nabi. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah itu yusholluna, membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah kepada Nabi itu adalah rahmat, pencurahan rahmat, ketenangan hati, kedamaian, itu curahan rahmat. Termasuk dalamnya ada ampunan. Nah kalau kita umatnya bacanya apa? Sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Keistimewaan bacaan sholawat. Oleh karena itu para jamaah yarhamukumullah, pastikan memperbanyak sholawat, lebih-lebih di hari Jumat. Ya setiap saat kita baca sholawat bagus, tidak ada halangan karena di mana saja bisa. Ibunya wafat, wahwa, ini namanya hale utawi Nabi nalika ibune wafat iku visa disati ing dalam umur 6 min umrihi, umurnya visa dalam tahun ke-6 umrihi, umurnya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 6 tahun ibunya wafat. Jadi ini wahwa itu hal, keadaan saat ibunya wafat, keadaan Rasulullah usianya 6 tahun. Wahya, ini juga hal lagi. Ketika ibunya wafat, hale utawi ibunya iku rojiatun, pulang dari bepergian minal Madinati, dari Madinah. Karena Rasul tinggalnya di Mekah. Dengan bayangkan Mekah Madinah jaraknya 400 km lebih. Pol-pole waktu itu naik onta. Onta itu kan jalan bukan lari. Itu ibunya ziarah ke Madinah dari Mekah naik onta. Lanjut, ini ya. Jadi di situ. Nah, ini. Nomor 2, waqad dhahabat ilal Madinati li ziyarati qabri abiha wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalibi. Ini mau dibaca lengkap.
dalam kurung wakila kana maha ummu aiman wahia allati rojaat bir rasul ila Makkah waqad dhahabat dan telah pergi berangkat ilal madinati ke Madinah. Siapa yang dhahabat? Ummuhu, uminya Rasulullah. Jadi dia pergi ke Madinah untuk apa? Li ziyarati qabri abihi, menziarahi kuburan ayahnya. Ayahnya Rasul kemana namanya siapa? Abdullah. Bersama siapa? Wa ma'aha, dan bersama uminya Rasul, umiha. Siapa yang membersamai? Jadduhu, kakeknya. Namanya Abdul Muttalibi, Abdul Muttalib. Ini namanya badal. Sebetulnya kalau tidak disebut Abdul Muttalib kan tahu kakak Rasul namanya Abdul Muttalib. Nah ini namanya untuk menjelaskan biar yang membaca itu tahu siapa kakeknya, langsung muncul di situ. Jadi waktu ibunya namanya Aminah. Aminah radhiyallahu anha ke Madinah dari Mekah untuk menziarahi makam istrinya, berarti bapaknya Rasulullah SAW. Bersama pamannya kakaknya yaitu Abdul Muttalib. Nah, dalam Quran ada pendapat yang lain yang membersamai, termasuk ada Ummu Aiman. Nanti Ummu Aiman ini yang membawa pulang Nabi ke Mekah. Ya. Wakila, dan dikatakan ada pendapat karena ada ma'aha bersama ummiha, ummi Rasulullah. Siapa Ummu Aiman? Wahia, adapun Ummu Aiman allati yang rojaat membawa pulang bir Rasul dengan Rasulullah SAW ila Makkah, ke Mekah. Karena waktu itu kan bapaknya wafat. Nah, waqad dufinat bil abwa wahya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Kalau dibaca jelas qaryatun baina Makkata wal Madinati. Kata kalimat Makkah itu ghairu munsharif, tidak bisa ditanwin. Ketika dapat depan awalan huruf jar tetap bacanya Makkata. Bolehnya Makkata dan Makatu, tidak boleh. Seperti kemarin saya sampaikan Ramadan. Ramadan sama Ramadona atau Ramadan, tidak ada Ramadoni. Tidak ada. Nah, di mana waktu ana Ramadoni iki keliru enggak enaran Ramadona. Jadi setelah wafat dimakamkan di Abwa. Abwa itu desa antara Mekah dan Madinah. Ini. Kalau terjemahnya kan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di Abwa, suatu desa di antara Mekah dan Madinah. Berarti sebelum Islam sudah ada ziarah. Ziarah ke makam orang tua. Ini artinya orang tua selaku ibu yang mempunyai anak sedangkan anaknya yatim diperkenalkan bapaknya. Rasulullah SAW itu ketika bapaknya wafat usia 6 bulan di perut ibu. Benar kok? 6 bulan kan? Jadi lahir tidak kenal bapaknya sopo, tidak tahu semua. Nah, ketika usia 6 tahun ini ya baru diajar. Yang nomor 4 fahadonat, maka kemudian mengasuh. Nek cara Jawa niki ngemong, ngopeni. Nabi, terjemahnya kepada Nabi. Siapa yang ngopeni, ngemong, mengasuh? Ummu Aiman, yaitu ibu Ummu Aiman. Khadimatu abihi, khadimah ini cara ngene ya pembantu, pelayan, rewang ayahnya Abdullah.
Jadi dulu juga Pak Abdullah sudah punya rewang, ngurusi di rumah. Itu ketika ibunya wafat yang ngasuh rewangnya. Berarti deket dong antara sama hari ini. Jenengan sebagai seorang ibu, bapak kerja, ibu kerja, naik karo rewang. Kadang-kadang anak lebih lengket dengan rewang. Ibunya pergi biasa, rewangi pergi nangis. Dia anak rewang apa anak ibu kadang-kadang. Apalagi yang di kota-kota besar. Jadi masalah pembantu rumah tangga itu sejak dulu sudah ada. Cuman kalau orang-orang dulu, orang Arab khususnya itu pembantunya orang-orang pilihan, tidak sembarangan, orang-orang pilihan. Jadi setelah ibunya wafat diasuh oleh rewangi bapaknya Abdullah. Ini pertanyaan yang perlu dijawab untuk belajar bareng. Mata yang buka buku baru dibuka halaman 8. Mata kapan tuwfiyat wafat siapa ummuhu ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan ibunya Nabi wafat? Di atas dibaca tadi tuwfiyat ummuhu wa huwa fis sadisah min umrihi. Ibunya wafat ketika usia Rasul 6 tahun. Jadi 6 tahun wafat sudah tidak punya ayah dan ibu. Namanya cara bahasa ini namanya yatim piatu. Jadi dunia penuh hidayah, dunia damai itu karena perjuangan anak yatim. Siapa Rasulullah? Sehingga anak-anak yatim tidak usah kecil hati, semangat. Dunia jaya itu karena anak yatim. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak yatim kalau hari ini dididik seperti pendidikan yang dilakukan oleh paman-paman Nabi luar biasa. Tapi nek dilus-lus, tidak pernah dididik dengan baik, dimanjakan ya hancur. Nomor 2, 5 ada. 5 itu untuk apa? Zahabat pergi. Siapa? Fa'ilnya kan berarti ibunya. Ya. Zahabat siapa? Ummuhu. Untuk apa pergi? Perginya kemana? Ilal Madinati, ke Madinah. Untuk apa ibunya pergi ke Madinah? Jawabnya untuk apa? Untuk ziarah tadi. Ya. Kalau dibaca jawaban dengan bahasa Arab, zahabat ummuhu ilal Madinah li ziyarati abihi Abdillah. Berangkat ke Madinah untuk menziarahi kuburnya bapaknya. Nomor 3, aina kemana? Aina di mana? Aina di mana? Dufinat dimakamkan. Siapa yang dimakamkan? Ummuhu. Karena itu pakainya dufinat, taknya tak taknis. Aina di mana? Dufinat dimakamkan siapa ummuhu. Kena cara film ini majli majhul. Mabni majhul itu fi'il yang fa'ilnya disembunyikan, tidak nampak. Aina dufinat, di mana dimakamkan ibu Rasulullah SAW? Di mana? Di Madinah. Di Abwa al-makan bainal Makkah wal Madinah. Berarti jawabannya mana? Dufinat ummuhu bil Abwa. Mahya Abwa al-makan atau qaryah bainal Makkah wa Madinah. Terakhir, man siapa? Hadonat hu. Hadonat itu failnya man. Jadi man itu bisa mu'anas bisa mudzakkar. Man siapa? Hadonat, yang mengasuh
siapa man hu ing nabi. Siapa yang mengasuh nabi? Ba'da wafati umi, setelah wafatnya ibunya nabi. Siapa? Ummu Aiman. Nah, kalau belajar bahasa Arab lengkap bacanya. Hadonat ba'da wafati ummihi Ummu Aiman. Oh, setelah ibunya wafat, Rasulullah diasuh oleh Ummu Aiman. Khulasoh. Ini mungkin dinamakan khulasoh. Menurut saya ini sepertinya ada khulasohnya. Ini khulasoh dari atas. Tuwufiyat ummuhu wa umruhu sittu sanawat. Di atas tidak ada kalimat sittu sanawat, tapi fissadisah. Oh, pada tahun ke-6. Di sini muncul kalimat 6 tahun, sittu sanawat. 6 tahun. Jadi tuwufiyat, telah wafat. Siapa ummuhu, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa umruhu, hale utawi umurin Nabi waktu ibunya wafat itu sittu sanawat, 6 tahun. Situ itu mudzakkar, sanawat muannas. Dalam bahasa Arab antara adad dan maudud harus berlawanan. Kalau yang dihitung itu mu'anas, perempuan, maka adat bilangannya adalah laki-laki. Sanah kan jamaknya sanawat, itu mu'anas. Maka hitungan bilangannya pakainya situn, bukan sitatun, situn, 6. Berarti situ sanawat itu mudhaf ilaih, 6 tahun. Kalau diganti tahun pakainya amun, beda lagi, akmam. Jadi dia sitatu akmamin, 6 tahun artinya sama, cuman kalimatnya beda. Bulan jamaknya ashur, mufradnya syahrun. Diganti berarti sitatu ashhurin. Hari yaum jamaknya ayam. Diganti berarti sittatu ayyamin. Bolang-balik bahasa Arabnya apa? Nah, kalau ajam itu dimuanaskan, bolang-balik itu muanas. Ya. Muanas. Berarti situ bagian. Lanjut, wadufinat, dan dimakamkan. Ini fa'ilnya ada siapa? Ada taknya. Ummuhu. Berarti wadufinat, dan dimakamkan siapa ummuhu, uminya Nabi. Di mana pemakamannya? Bil abwa'i, di desa Abwa. Jadi kalau dibaca satu-satu dengan kata itu sudah terjawab dengan jelas. Wadufinat, dan dimakamkan siapa ummuhu, ibunya Nabi. Di mana pemakaman tempatnya? Bil Abwa, di desa Abwa. Terus fahadonat hu. Nah, di sini muncul ini fa'ilnya di sini. Fahadonat, maka mengasuh, merawat, mendidik hu ing Nabi. Siapa yang didik, merawat, ngasuh? Ummu Aimana, Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman itu? Khadimatu abihi, pembantu ayahnya Nabi. Itu Ummu Aiman. Ini singkatnya. Sekarang yang nomor 5. Halamannya masih sama, halaman 8. Tarbiyatuhu. Nah, ini kata tarbiyah muncul dari sini. Tarbiyatuhu, utawi pendidikan, perawatan, pengasuhan Nabi. Wa wafatu jaddihi, dan wafatnya kakeknya Nabi. Kalau dibaca dalam bahasa ilmu nahwu sorof, tarbiyatuhu utawi iki iku bab nerangake pendidikane Nabi. Wa wafatu jaddihi, lan nerangake wafate kakek Nabi.
Satu, qoma. Pakainya qoma. Bahasa artinya berdiri. Ini bahasa Arab luar biasa. Mungkin kalau bahasa Indonesia pakainya fa'ala atau amilan, tidak pakainya qoma. Bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalibi wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Koma jumenengi, netepi, beresi, bukan berdiri ngetep. Jadi jumenengi, netepi, beresi. Bitarbiyatihi, untuk mendidik Nabi. Ba'da wafati umi, setelah ibunya wafat. Siapa yang beresi pendidikannya Nabi? Jadduhu, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdul Muttalibi, Abdul Muttalib. Jadi setelah ibunya wafat, dirawat Umi Aiman, masalah pendidikannya di kakeknya, bukan di Umi Aiman. Nah, maaf nggih, silahkan kula panjenengan sibuk kerja ada rewang, tapi pendidikan anak bukan di rewang, karena bapaknya ndak ada, ibunya ndak ada, yang megang siapa? Kakeknya. Kalau bapak ibunya ada, ya bapak ibunya, ndak ada kakek, bukan rewang. Karena di rumah, kalau di pondok lain lagi, silakan ke pondok. Ini kadang-kadang ngomong saiki rewang kabeh. Pol-pole tukang becak, ngeterke sekolah tukang becak, jemput tukang becak, sing ndoke makan siang tukang becak, anaknya tukang becak, bapakane sibuk ngurusi kerja. Tapi sapa bapak mulih? Mbuh, bapak ora tau weruh aku. Nek bapak mangkat aku sik turu, bapak mulih aku wis turu. Ora tau weruh bapakane. Ini kan orang sibuk. Anak itu amanah. Karena anak itu amanah, maka pertanggungjawabannya besok di akhirat orang tuanya sampai ke sana. Jadi tidak cukup diberesi masalah makan, minum, sandang, pangan, pakan, tidak, harus pendidikan tarbiyah. Itu tarbiyahnya harus beres. Lihat berikutnya, wakana, dan ada atau adalah. Kana adalah yuhibbu. Kana itu failnya siapa? Jadduhu. Kana adalah paman kakeknya, itu yuhibbu, mencintai hu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dibaca lengkap, wakana, dan ada siapa jadduhu Abdul Muttalib, iku yuhibbu, cinta, senang siapa Abdul Muttalib hu kepada Nabi, aksara, lebih banyak, lebih konsen mencintainya, min hubbihi, daripada mencintai li auladihi, kepada anak-anaknya. Jadi Abdul Muttalib ketika mengasuh Rasul setelah ibunya wafat itu luar biasa. Rasa cintanya, perhatiannya melebihi anak-anaknya sendiri. Sampai hari ini pun sama, nek simbah karo putu luwih seneng simbah. Bener wae. Iki sing do duwe putu do ngrasake do duwe anak. Nek nang simbah iki panjal apa dicungi kabeh. Padahal ning omah bapak ibunya ngatur, ndak boleh ini, tapi kan simbah Pak ora sih, Pak ora, kalau nang kene ndak ngono sing dedeke nek nang simbah kesuwen, pola yang di rumah bisa rusak. Mulai nang simbah tolong ada sesuatu yang perlu kasih catatan-catatan, Mbah ini Mbah, apalagi lebih-lebih nginep. Nah, iki kudu hati-hati.